Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Di video kali ini kita update saham BNI ya, Bank Negara Indonesia ya. Yang hari ini menguat tipis ya, 25 poin. Walaupun sempat ke 5.400 ya, tapi terkoreksi sampai 5.325. Jadi ranknya 5.325 sampai 5.400 ya, kecil ya teman-teman. Kalau kita lihat satu minggu ini memang berkisar antara 5.300 sampai 5.400 ya, ini relatif sideways ya di situ ya. Satu bulan udah sempat naik tinggi menyentuh 5.525 ya. Habis itu terkoreksi dalam, terus ini udah mulai menguat lagi. 3 bulan naik, 6 bulan masih turun teman-teman ya. Jadi kalau misalnya nih balik ke harga 6 bulan yang lalu itu udah 5.900 ya, sekitar 500 poin lebih ya, 525 poin, hampir 10% ya, 9, sekian persen. 1 tahun naik ya, harga tertinggi di 6.225 itu di bulan apa ini ya, April ya. Mungkin ada isu apa ini, jadi dari bulan Oktober naik terus tuh sampai bulan April. Analitiknya dicoba kita lihat. 1 tahun 21%, 3 tahun 94%, 5 tahun cuma 9% ya. Jadi kalau hot 5 tahun ternyata cuma sedikit ya. Ya karena sempat koreksi dalam ya teman-teman ini kan, di bulan Juli ini ya koreksi sampai 4.300 ya, hampir 2.000 poin ya koreksinya. Besar banget ya. Makanya nanti kalau masuk di bulan Juli ini di 4.300 kita sudah cuan 1.000% ya, hampir 25% ya. 3 tahun naik, nah 5 tahun ini ya kecil naiknya karena di saat COVID itu turun sampai 1.580 ya. Secara PBV ini 1,34, ini kayaknya Big Bang yang paling murah ya secara dari sisi PBV. Pernya 9. Ini kita bandingkan dengan BCA coba. BCA berapa nih? BCA itu pernya udah 23, PBV-nya 5 ya. Jadi masih murah. BNI, BRI berapa? Udah 2,5 per 13, BMMR Bank Mandiri 2,6 12. Jadi paling murah BNI teman-teman ya. Jadi ini kalau pernya 2 aja udah pernya 13 seberapa tadi ya. Udah naik berapa persen itu ya. Kalau PBV-nya 2 aja udah naik berapa persen ini. Turnover-nya berapa nih? 108 miliar ya. Sangat liquid. Nah, ini yang bikin saham BNI itu bagus, teman-teman. Triwulan 1 itu IPS-nya naik ya dari 140 ke 143. Triwulan kedua juga naik dari 136 ke 144. Jadi diperkirakan IPS-nya kalau stabil triwulan 1 2 3 4-nya itu sama ya dengan 1 2. Itu IPS-nya total 573 dengan DPR 50%, kemungkinan dividennya berapa ini? 573 kali 50%. 286 ya. Naik dikit ya, 286 dibanding harganya sekarang 5375. Masih di atas 5% ya. Itu kalau DPR 50%. Dan kalau IPS-nya triwulan
ketiga dan keempat nggak ada kenaikan ya. Tapi kalau triwulan ketiga dan keempat ada kenaikan, ya berarti labanya bisa lebih tinggi lagi ya, dan dividennya juga tinggi. BNI itu bagi dividen sekitar bulan Maret, April atau Mei ya. Pernah di bulan Mei itu tahun 2019, terus kemudian 2021 itu bulan April, kemudian dari 2022 sampai 24 itu bulan Maret. Jadi sentimennya itu mulai positif mendekati pembagian dividen nih teman-teman. Makanya nih BNI di bulan-bulan mendekati bulan Maret itu langsung naik ya. Nah ini ya. 2024 ini naik. 2023 juga naik. 2022 ini naiknya dari Januari ya. Bahkan 2021 ini juga malah naiknya setelah pembagian dividen ya. Ini kayaknya ada apa itu yang stock split itu tahun berapa? 2023 ya, stock split 1:2 ya. Jadi kalau teman-teman beli sebelum stock split, berarti potensi dividen berikutnya itu lebih besar, karena jumlah sahamnya lebih banyak ya. Secara total lot itu lebih banyak. Kita lihat teknikalnya BNI. Oh, teknikalnya bagus nih BNI. Ini ada potensi turun ya teman-teman. Turun mungkin di, kalau dia nggak tembus di 5375 ya nih ya. Kita lihat stokastiknya. Asilatornya coba. Oh, asilatornya masih turun ya. Kemungkinan dia menutup gap di sini mungkin ya nanti ya. Di sekitar 5175 sebelum nanti mantul lagi ya. Dikoreksi di sekitar ini nih berapa ini? 5.000-an ya. Ini 5.175. Sekitar itu ya, stokastik coba. Stokastik bagus ya. Nah, ini secara teknikal buy ya teman-teman, karena masih di atas MA5 ya, 5350. Nah, targetnya di 5385 ya. Jadi teman-teman bisa cicil beli dulu. Nah, ini asing juga mulai masuk ya. Rekomendasi coba berapa ini? Sampai 6.300 ya. Ini jangka menengah atau jangka panjang ya. Menarik ini ya. Newsnya apa nih? Mencatat pertumbuhan jumlah transaksi bisnis agen laku pandai secara tahunan 3,1% kenaikannya ya. Oke, itu dulu teman-teman untuk review saham BNI ini ya. Saham BNI ini salah satu saham perbankan yang masih murah ya harganya. Dan kalau mau masuk ini bagus ya saham BNI ya. Kalau mau hold jangka panjang juga lumayan ya. Tapi kalau ragu-ragu teman-teman masuk bertahap ya. Kalau misalnya teman-teman punya dana besar, pengen all in masuk, takut nanti turun lagi ya, masuknya bertahap. Bisa bulan ini masuk 10% atau 20%, nanti tunggu lagi sampai koreksi ya. Karena biasanya sampai ini kan mendekati akhir tahun dia akan koreksi dulu ya. Ini kan akhir tahun nih, coba kita lihat historisnya nih.
Nah ini ya Oktober nih, masih sampai Oktober ya, tahun kemarin tuh sampai Oktober masih naik, September sampai Oktober masih naik, habis itu koreksi sampai Oktober akhir baru naik lagi. Ya, coba tahun 2022 coba kita 2023 coba kita lihat. 2023 dia koreksinya di bulan Agustus ya sampai akhir. Habis itu naik September koreksi lagi, Oktober naik tinggi. Ya, jadi bisa lah kalau teman-teman mau cicil beli ya. Ini saham ini masih cukup murah. Oke, terima kasih teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat. Tetap gunakan data dan fakta dalam berinvestasi. Eh, jangan terjebak di saham-saham gorengan ya. Kalau teman-teman mau bergabung di grup ini ya, sambil mau mentraktir kopi untuk channel ini, silahkan gabung di itu ya, di channel ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.